Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar bareng sebuah cara kerja untuk performa tinggi yang namanya cara Modifa. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, ya kan? Pertanyaan yang mungkin sering kita tanyain ke diri sendiri. Di dunia yang lari-larian kayak sekarang, gimana sih caranya kita atau tim kita bisa benar-benar jadi pemenang? Jawabannya mungkin kedengerannya agak keras, tapi ini jujur. Yang lambat, ya pasti ketinggalan. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kenyataan bisnis sekarang. Kecepatan itu udah kayak mata uang baru buat sukses. Dan disinilah cara Modifida itu berperan. Anggap aja ini bukan sekumpulan aturan yang kaku, tapi ini adalah kompas. Sebuah alat navigasi buat kita semua, biar bisa gerak lincah di tengah persaingan yang ketat ini. Jadi, gimana kompas ini bekerja? Gampangnya, kompas ini nunjuk ke 5 arah utama, atau 5 perilaku inti. Yuk, kita lihat satu persatu. Anggap aja ini buku panduan buat kita menang. Oke, prinsip pertama dan mungkin yang paling dasar banget, kecepatan itu lebih penting dari kesempurnaan. Intinya, lebih baik kita jalan sekarang daripada diam aja gara-gara kebanyakan mikir sampai nggak gerak-gerak. Nah, ini nih bagian serunya. Gimana cara kita ngelakuinnya sehari-hari? Ini bukan cuma omongan doang ya. Contohnya, kirim aja draftnya, jangan ditahan-tahan. Kenapa? Soalnya masukan cepat itu jauh lebih berharga daripada draft sempurna tapi telat. Buat sesuatu yang nyata dan kalau emang bisa kelar hari ini, ya kelarin aja hari ini. Dan kenapa ini penting banget? Karena pasar itu nggak pernah nungguin kita. Makin sering kita coba-coba, makin cepat kita belajar, dan ya makin cepat kita menang. Disitulah letak keunggulan kita yang sebenarnya. Oke, dari kecepatan, kita pindah ke prinsip kedua, soal inisiatif. Ini tentang jadi orang yang proaktif, bukan yang pasif nunggu disuruh-suruh aja. Coba deh perhatiin perilaku-perilaku ini. Ini semua tuh ciri-ciri seorang pemimpin loh. Misalnya, jangan cuma laporin masalah, tapi coba datang sambil bawa usulan solusi. Itu kan beda banget dari cuma ngeluh jadi ngasih kontribusi. Mentalitasnya itu ada yang bisa saya bantu. Dan ini mungkin bagian yang paling penting buat kamu. Ini bukan cuma soal perusahaan, tapi soal jenjang karir kamu. Sikap proaktif itu ibaratnya jalan tol buat kamu jadi pemimpin di masa depan, bukan cuma jadi pengikut selamanya. Prinsip ketiga ini membawa kita ke dunia objektivitas. Di sini, kita belajar buat ngambil keputusan berdasarkan data, bukan cuma berdasarkan perasaan atau kira-kira aja. Dan aturan mainnya simple banget. Standar minimalnya adalah 1. Setiap usulan yang kita kasih harus didukung sama minimal 1 titik data. Boleh angka, boleh grafik, atau data pembanding. Cuma butuh 1 aja kok buat memulai diskusi yang berkualitas. Kenapa sih ini ampuh banget? Soalnya, data itu menghilangkan keraguan. Data bikin kita jadi percaya diri buat gerak cepat, mengurangi risiko salah ambil langkah, dan bikin argumen kita jadi kuat di depan siapapun. Oke, setelah data, sekarang kita ngomongin gimana caranya kita bergerak bareng-bareng. Prinsip keempat ini soal kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri di kamar masing-masing. Kolaborasi yang efektif itu kelihatan kayak gini. Komunikasi antar divisi itu gampang, dan kalau lagi mentok, ya langsung aja tanya, nggak usah sungkan. Terus yang terakhir, ingat, informasi itu kayak air, harus ngalir. Kalau disimpan sendiri, ya jadi nggak ada gunanya. Coba bayangin deh, kita ini satu super tim. Nah, di tim kayak gini, kecepatan kita itu diukur dari anggota yang paling lambat. Kalau ada 1 orang aja yang lambat, ya seluruh proyek jadi ikut melambat. Makanya kita harus bergerak sebagai satu kesatuan. Dan prinsip inti yang terakhir, ini soal nyali dan kejujuran. Jadi orang yang transparan bukan malah nyembunyiin masalah. Ini soal melihat keterbukaan itu sebagai sebuah kekuatan. Perilaku kayak gini tuh ngebangun lingkungan di mana kita nggak takut buat jujur. Waktu ada kesalahan dilaporin, fokusnya bukan siapa yang salah, tapi gimana cara kita benerin secepat mungkin. Ngasih tahu soal potensi telat itu bukan kelemahan, justru itu nunjukin kalau kita punya tanggung jawab yang tinggi. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, kepercayaan. Masalah yang disembunyiin itu bakal jadi makin besar, tapi masalah yang diomongin secara terbuka bisa langsung diselesaikan. Kepercayaan itu ibaratnya lem buat super tim kita. Dan tanpa itu, 4 prinsip lainnya bisa hancur berantakan. Oke, kita udah punya 5 prinsip yang kuat banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya ngubah ini dari sekedar tulisan di dinding jadi sesuatu yang benar-benar jadi bagian dari tim kita? Prosesnya ada 5 langkah yang jelas. Pertama, semua dimulai dari atas.
Para pemimpin harus jadi contohnya. Kedua, kita perkuat pakai contoh nyata, bukan teori. Ketiga, kita jadiin slogan sehari-hari, biar selalu ingat. Keempat, ini diukur sebagai bagian dari kinerja. Dan yang kelima, yang paling penting, diulang-ulang terus sampai akhirnya jadi budaya. Jadi ini dia rangkumannya. 5 perbandingan sederhana yang jadi inti dari semua ini. Gampang diingat dan yang paling penting ampuh banget kalau diterapin. Inilah cara Modiva. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Coba lupain dulu soal perusahaan. Ini tentang pertumbuhan pribadi kamu. Dari kelima perilaku ini, mana yang bakal kamu pilih buat dikuasai duluan mulai hari ini?